warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Hadratul mukarramin, kepada para Bapak Ibu pengawas TK dan SD se-Kecamatan Perbun, kepada Ketua K3S dan pengurusnya, kepada Ketua KKG BAI dan Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Kecamatan Perbun yang saya hormati, yang saya muliakan. Pertama dan yang lebih utama, kita menyanjungkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi siang ini kita masih diberikan kesehatan, bahkan diberikan kesempatan bisa menjalankan sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang menjalankan. Kenapa kok pulau matur menjalankan? Karena banyak ibu-ibu ya. Masih mungkin ada tanggungan di situ, datang bulan, itu memang sudah menjadi qudratullah. Mari bersama-sama kita memanjatkan puji syukur dengan tahmid lisan biqauli Alhamdulillah atas karunia dan hidayahnya kita bisa dipertemukan di apa namanya? Ruang PKG Kecamatan Perbun dalam keadaan sehat walafiat. Salatullah wa salamuhu senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita selaku umatnya menantikan syafaatnya terlebih nanti di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Matur nuwun dumateng Muqassimul Awqaf atau yang membawa acara, juga pada perwakilan ingkang sampun ningali kula supados derekaken kegiatan panggungan namine kegiatan apa ini? Amalia Ramadan niki. Amalia Ramadan di tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Bapak Ibu guru dan Bapak Kepala Sekolah boten ketinggalan kegiatan Amalia Ramadan, tidak hanya kepada anak-anak, tapi alhamdulillahirabbil alamin pagi siang ini dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru dan Bapak Kepala Sekolah yang hadir di pengawas. Mudah-mudahan kegiatan menika tentu saja kegiatan ingkang membawa keberkahan bagi kula lan panjenengan sedaya. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di siang yang terik seperti ini, kula jenengan insyaallah orang kaya dan miskin itu rasanya sama ketika lapar. Amin nggih. Amin mawon. Lalu sedulur kula jenengan yang hari ini lagi panen di sawah. Terus kula sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kula lan panjenengan imanipun masih melekat wonten hati kula lan panjenengan. Allahumma amin. Krenten iman menika ternyata sareng kula melihat dan membuka ayatipun Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dulu kula itu sempat janggal, kebetulan
bapak saya, mama saya, mbak saya, buyut saya, sampai cangkap saya orang muslim. Akhiripun mungkin panjenengan pun seperti ngaten sama. Akhiripun kula jenengan menjadi orang muslim. Ternyata ketika saya membuka ayatipun Allah Subhanahu wa taala bukan seperti itu. Atosipun bagaimana? Atosipun Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Pun, "Lau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an." Andai kata Allah Subhanahu wa taala berkehendak, kepengin makhluk hidup yang namanya manusia di seluruh dunia ini menjadi muslim, itu mampu betul Bu? Mampu. Tapi kenapa? Makanya bila saking mengatakan kula jenengan hari ini bersyukur. Wa makana dinajin antuk mina illa biidnillah. Tidak ada seorang pun yang mempunyai iman kecuali mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kula merasa, ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kula ini dan panjenengan hari ini masih mempunyai iman itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan terus bukan karena faktor bukan faktor keturunan. Karena kalau faktor keturunan itu memang banyak orang yang na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan anak cucu kula panjenengan jangan sampai menjadi orang yang murtad. Allahumma amin. Hari ini masih banyak Pak Bu yang tadinya muslim, bahkan jenengan mungkin bisa melihat di media orang-orang terkenal habis pulang umroh pulang malah murtad. Astagfirullahaladzim. Betul-betul orang muslim anaknya murtad. Jadi iman itu bukan karena faktor keturunan, bahkan orang non muslim bisa masuk muslim. Dan hari ini itu hitungannya tidak hanya ribuan, jutaan per bulan masuk muslim. Bila saya mengatakan, saya melihat ayatnya Allah Subhanahu wa taala, ternyata apa yang ada di bumi ini itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus sebuah keimanan itu berangkat dari perbuatan ikan saya. Alhamdulillah min dzalik, saya sedikit berbicara mungkin karena ini ibu-ibu dan bapak-bapak, apalagi para bapak ibu kepala sekolah dan para guru PAI, insya Allah bisa menyaring. Saya tidak berani berbicara seperti ini kepada anak-anak. Karena juga saya membaca ayatnya Allah Subhanahu wa taala, dunia alam semesta ini kan milik Allah. Jadi kalau Allah berkehendak itu bahasa kita ya semaunya sendiri. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apapun yang ada di langit dan di bumi ini milik siapa? Allah. Jadi kalau Allah mau berkehendak, ya sekehendak Allah. Makanya ada ayat yang mengatakan lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Kan kurang langkung artosipun lita'lamu, supaya engkau itu tahu annallaha, sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir, kepada sesuatu itu sangat berkuasa. Ini kalau matur berkaitan dengan iman. Ternyata yang pangapunten Bu, ini kan mayoritas ibu-ibu, Bapak hanya 50%. Tidak ada ya? Itu sudah menjadi kodrat Allah Bu. 20%. 10 lah. 10 malah. Itu Mas Arif. Jadi data base sampai hari ini statistik
Indonesia itu angka perempuan dan laki-laki masih banyak. Dunia pun seperti itu. Laki-laki masih banyak perempuan. Masih banyak perempuan. Bisa ngerok. Kalau buatan matur kon double Pak saya. Nah, tidak. Tapi kalau mau double ya boleh. Boleh lah. Boleh. Lucu. Oke, mantap. Dan itu nyuwun sewu kadang matur seperti itu, kadang ayatnya itu jangan diputus-putus, harus diteruskan. Jadi ketika di situ mau melanjutkan sesuatu itu harus ayatnya dijelaskan. Wa in hiftun, Allah kan sudah memberikan rambu-rambu. Wa in hiftun atakdila, andai kata engkau takut dengan keadilan, fawahidatan maka cukup. Ini Mas Arif, ngerti ya Mas Arif. Terus yang pangapunten, betul. Allah itu ketika mau menghendaki sesuatu tidak harus berjalan dari sesuatu ingkang boten sahih, boten bener. Napa yang betul? Niki pangapunten. Sedikit tua tak berdiri ya. Insyaallah masih mampu berdiri saya. Terus yang pangapunten para ibu-ibu, bapak-bapak, mangke kalau niki jane ya rada deg-degan. Deg-degan niku matur di atas napa di hadapan panjenengan sedaya langkung-langkung Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru DAI, ada pengawas, Ibu sering panggil Ibu ya. Sering panggil di Kabupaten. Dalam dari agama Ibu Raja Latifah wonten ing napa SD Kabupaten. Tentu juga pangapunten gimana para Bapak Ibu ingkang Allah hormati. Kita sangat bersyukur hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kula jenengan itu masih diberikan iman. Kula matur ternyata iman itu bukan semata-mata faktor keturunan, iman itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kula mengalami kabar hoax itu pribadi saya sendiri yang langsung bersentuhan. Bahwasanya iman itu memang atas kehendak Allah suatu saat, dan ini memang boten, tapi boten usah diuji coba Mas Arif. Jadi Allah ketika berkehendak itu boten harus lewat jalan yang benar, lewat jalan salah pun bisa terjadi menjadi benar. Suatu saat ini proses. Bila alam yang kula jenengan lihat itu menjadi ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ayatnya Allah yang ditulis sangat pendek dan sedikit. Dalam Al-Qur'an itu hanya ada 114 surat, 30 juz, 6.606 ayat. Bahkan ada yang mengurangi dari itu ayat itu karena banyak pendapat. Terus Allah Subhanahu wa taala ketika berkehendak itu boten kudu lewat jalur yang baik untuk menjadi orang baik. Nah, untuk bilang min perbuatan zina itu saya nopo boten. Boten. Perbuatan zina, perselingkuhan itu boten saya. Jelas dosa. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, kula menghadapi sendiri bukan kula nglakoni Mas Arif, katanya dari Pak Nurrahman nglakoni. Terus suatu saat saya punya teman kuliah di Jogja. Teman saya itu muslim, laki-laki. Kecantol kalian teman non muslim. Lah, itu laporan kali kula, Mas. Aku melakukan perbuatan seperti ini bagaimana? Lu sampai harus tanggung jawab. Tapi non muslim juga pokok sampai itu harus di situ tanggung jawab, harus dinikah karena hamil. Aku berbilamin dalil. Akhiripun sing kena kok niki dulu ngaten. Nah, tak takokaken anaknya non muslim, calon mertuanya di non muslim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Mereka dengan rendah hati menerima keadaan. Soal bahasanya Mas Arif, nasi sudah menjadi, ya gimana lagi Mas Arif, kalau sudah menjadi bubur. Air itu diterima, alhamdulillah sekarang yang punya bubur 3 atau 2, semua muslim semua. Artosipun, ketika ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir." Ketika Allah berkehendak, sesuatu sing boten bisa itu bisa terjadi. Terus nyuwun pangapunten dengan ayat ini, tapi boten usah uji coba, karena banyak orang yang uji coba jajal-jajal malah ikut terjerumus. Astagfirullahaladzim. Nek memang belum makomnya jangan berani-berani. Coba bahasanya Gus Miftah, nek kira-kira urung kuat yo wani-wani. Gus Miftah itu kan salah satu ulama yang dakwanya lewat malam. Boten Gus Miftah, Gus Miftah dari pelosok itu biasa ketika di situ nombok dakwah pun lewat telur malam. Nah, saking menika dumateng para bapak ibu guru ingkang Allah hormati, ingkang Allah hikmati, panjenengan selaku contoh daripada putra-putra kami di sekolahan. Pulau pitados panjenengan itu langkung pandi dalam memberikan teladan pada putra-putra politikipun. Dumateng para bapak ibu ingkang Allah hormati, kita hari ini mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh sana jauh sini, Mekah itu dari Indonesia sampai ke Mekah perjalanan kurang lebih 11 jam. Ya alhamdulillah, qadarullah, pulau ini sehari sebelum puasa nanti boten pamer ini. Qadarullah, pulau pun ngerti duduk di Mekah, duduk di Medina, dan pulau mensyukuri Masya Allah. Bila masyarakat Kabupaten Perembun sekecamatan dan umumnya di Indonesia kok boten syukur atas nikmat bumi yang pulau jenengan pandiri seperti ini. Niki nggih. Bulan jadikanku orang yang kufur. Kenapa? Sepanjang jalan yang saya lihat di sana hanya batu dan pasir. Masya Allah. Bukan tamburan dan lain sebagainya. Tapi keberkahan itu luar biasa. Mila jane Gusti Allah pun janji. Janji Gusti Allah itu pasti. Jangan sampai bulan jadikanku boten mempercayai janji Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Iku janjine sinten? Allah. Andai kata masyarakat di suatu daerah cilik desa gedene kabupaten dan gedene negara, masyarakatnya beriman dan bertakwa mensyukuri nikmat yang diberikan, akan diturunkan berkah dari langit, akan dinaikkan berkah dari bumi. Dan bila sakit kader dengan momentum bulan Ramadan menika, bulan jenengan iki nyuwun sewu. Ramadan betul-betul suatu peristiwa yang memberikan teladan luar biasa. Enten bahasa teng Jawa niku biasanya teng Jawa niku nek enten transaksi bakul kalau bakul itu waktu nanti yakin demi Allah iki di bulan Ramadan. Jadi Ramadan dicapik-ditakan orang wani nglonggoni. Ini bener. Nah, milo ketika kelanjutan bulan Ramadan ini, pelajaran ini dibawa ke 11 bulan yang akan datang, insya Allah mudah-mudahan kula jenengan hidup menjadi hidup yang berberkahan. Allahumma amin. Dan kula jenengan bersyukur jauh sana jauh sini. Oke lah, karena berkembangnya muncul Islam itu ada di Mekah. Kula jenengan jauh di sini di Indonesia. Nek bahasane sinyal HP niku kadang nek adon niku napa? Lab. Ngaten nggih.
kadang ngeten sinyale, kadang mboten enten sinyalipun. Ya wajar, jauh sana jauh sini. Tapi alhamdulillahirabbil alamin sampai detik niki kula jenengan diakui atau tidak itu sudah menjalankan apa yang dituntunkan, yang disyariatkan lewat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ora dereng nate kepanggih kali Kanjeng Nabi dereng. Dereng. Terbetik mawon teng pikiran kula jenengan nggih dereng pernah kayak apa seperti apa. Tapi kula jenengan kenapa kok percaya inilah iman? Mila iman wau kula teng ngaji pun matur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pun ngendika wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah. Tidak ada satu orang pun mempunyai iman kecuali mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini masih banyak orang yang belum mendapatkan iman karena mungkin belum dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila sahabat tanglet kali Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, siapa orang yang paling bagus imannya? Apakah kami? Bukan sahabat. Nek sampean iman itu pantas karena sampean ketemu dengan aku, Nabi. Apakah para malaikat? Bukan, malaikat itu pantas kalau iman karena langsung ketemu dengan Allah. Lah siapa? Umatku yang tidak ketemu aku. Maka Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuba liman rohani wa amanati." Beruntung orang yang bertemu dengan aku dan beriman kepadaku. Lah kula jenengan bagiane napa ora ketemu gak roh tapi iso nglakoni. Rasulullah meneruskan sabdanipun, "Wa tuba syafa amaratin." Bahasane tiang perempuan itu berjamayanan 7 kali lipat. Siapa? Liman lam rohani wa amanabi. Orang-orang yang tidak ketemu dengan aku tapi iman kepadaku. Siapa? Insya Allah kulolan karo panjenengan. Allahumma amin. Kata Rasulullah kulolan jenengan itu bejo kemayangan 7 kali lipat. Karena kulolan jenengan boten ketemu, kulolan jenengan tidak melihat, tapi detik ini ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Ini yang dipanggil itu bukan orang Islam, tapi orang-orang yang beriman. Kula jenengan mudah-mudahan yakinlah menjadi orang-orang yang dipanggil oleh Allah dan bisa menjalankan perintah Ibu. Karena pada dasarnya kula jenengan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak lain memang untuk beribadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan yo pangapunten, ibadah jenengan itu kula boten nyanjung memang adanya. Ibadah jenengan ibadah yang luar biasa. Kenapa kok luar biasa? Jenengan itu penyambung daripada Allah Subhanahu wa taala. Kula jenengan itu di dunia menjadi khalifah untuk merawat jagat ini. Para bapak dan ibu guru nopo enten bocah lahir boleh langsung bisa ini budi abata saged bener? Boten. Bisanya saged gimana? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampun ngendika bahwasanya kullu syai'in sababun, setiap sesuatu pasti memakai sebab. Ilallah, kecuali Allah yang tidak memakai sebab. Anak-anak kita, putra-putra panjenengan bisa membaca, bisa menulis itu karena ada yang mengajarkan. Nah, jenengan itu sesuatu yang luar biasa menjadi bapak ibu guru. Mudah-mudahan jenengan tidak hanya sebagai profesi, tapi jenengan lebih dari itu untuk melaksanakan ibadah
melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita bayangkan, andai kata di dunia ini kok boten enten pendidikan, kira-kira rusak apa boten? Sangat rusak. Diakui atau tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala persis bulan Ramadan seperti ini, beliau berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala beliau dalam urusan kula jenengan mengabdikan diri sebagai hamba niku mboten pertama langsung kon ibadah niku mboten belajar. Lo ayat surat yang pertama kali diturunkan ialah surat masalah belajar. Iqra itu artinya apa? Membaca. Bukan langsung pulang jaringan untuk mentauhidkan Allah itu tidak, tapi membaca. Kalau guru itu nyuruh aku kan nyuruh saestu. Guru itu profesi yang luar biasa, bukan milo saking mekaten kula suwun panjenengan mudah-mudahan kula boten nguyai segoro jenengan tidak hanya semata-mata menjadi profesi untuk mencari nafkah, tapi diniati untuk ibadah. Karena yang sing Bu. Dulur-dulur kula niku rata-rata banyak guru. Nah, kabaran sedulur kula niku rata-rata guru. Ing kula keluarga kula sing boten dari guru. Datang yang paham boten. Apalagi hari ini Indonesia boten menerima PNS atau adanya P3K itu berjangka waktu malih. Nah, kalau mireng malih niki P3K untuk yang sekarang diundur gimana Bu? Masya Allah. Datang yang pangapunten yang sewu. Kalau seorang guru itu mengajar hanya demi untuk mencari hasil, niku kecewa. Kecewa nggak betul? Kecewa. Kenapa kecewa? Bahasa ini orang cukup. Ngerti nggih? Oke lah, yang sudah sertifikasi kalau kita terus kadang mawon kadang jadi tesih kurang. Tapi yang pangapunten Bu, yakinlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ingkang membagi rezeki yang luar biasa. Kalau sangat yakin Bu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam firman-Pun Qul inna rabbi yabsutu rizqa li ibadihi wa yaqdirullah. Sampaikan Muhammad bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meluaskan rezeki. Luas itu tanpa batas. Gini betul. Luas itu betul bisa menembus tembok ini. Tapi ketika Tuhan dengan dibatasi, PNS itu dibatasi betul. Gajinya kan dibatasi nih. Ada batasan. Nah, PNS itu kan sesuai dengan golongannya. Tapi rezekinya Allah itu tanpa batas. Sing jenengan patus kira-kira sing dibatasi apa sing tanpa batas? Tanpa batas. Saya pun ngaten Bu. Kula nyepambutkan profesi saya niku serabutan sapernane. Napa mawon tak jalankan. Pertanian nggih kula jalankan nggih napa mawon. Sing penting saya bisa usaha dan kula yakin Allah itu rezeki ini pun jalan hanya bulan dengan pandang satu. Milo yang pamputan di sini buat Latifah garwani pun yang luar biasa. Di samping rentes dinas saat ini pun purna itu tambah ini pun usaha luar biasa. Milo yang pamputan di dulur pulau kanca-kanca pulau yang punya profesi guru dan lain sebagainya punya bukan sampingan. Tapi memang teman itu punya kegiatan yang lain. Dan ini boleh nyepambut. Saya punya teman saya itu TNI. TNI sama, gajinya itu dibatasi. Tapi pun bisa menjadi miliarder.
niku bukan dari gaji TNI pun dari usaha yang lain. Mila saking mekaten dumateng para ibu, bapak, guru dan pengawas ingkang kula hormati, nggih, kula jenengan itu ketika janjinipun Allah Subhanahu wa taala sudah disampaikan, mila kula jenengan harus yakin bahwasanya janji Allah itu pasti. Yes. Janji Allah itu pas. Jangan ragu Bu, Bapak Ibu guru, betul, jangan ragu kula jenengan kepada janji Allah. Allah sampai tengah itu menyampaikan bahwasanya janji Allah pasti itu inna wa'dallahi haqqun, sungguh janjiku itu pasti. Dan lo hari ini monggo sarang-sarang kula jenengan syukuri. Syukur itu banyak. Di antaranya pun Gusti Allah ngendika dalam firman-Pun, la in syakartum la azidanakum. Andai kata engkau mensyukuri nikmat yang aku berikan, maka aku tambahi kenikmatanipun. Tapi nek kula jenengan mengkufuri, azab Allah itu akan lebih pedih. Mila saking mekaten dumateng para bapak ibu guru dan para sekolah ingkang kula hormati, sareng-sareng momentum bulan Ramadan ini monggo makin Ramadan itu dibatasi Bu. Walaupun Kanjeng Nabi itu pernah ngendika, andai kata tahu umatku apa yang apa yang ada hikmah di dalam bulan Ramadan, maka kepengin dalam Ramadan 1 tahun itu menjadi bulan Ramadan semua. Tapi itu nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah bisa mengetahui karakter makhluknya seperti kulo lan panjenengan sedherek. Nyuwun sewu, balon juga mempunyai profesi tani. Ketika tani itu memakai kekuatan tenaga. Oke lah waktu jenengan ya memakai tenaga, memakai pikiran. Ketika panas terik matahari jenengan di dalam ruangan, ketika panas jenengan pakai kipas angin, tersawar boten. Ini betul. Oke, tersabit itu udan ya tetap udanan, panas ya tetap kepanasan. Tapi nyuwun pangapunten nyuwun sewu, saestu. Walaupun seperti itu, kalau disalut dengan sedulur-sedulur kita warga tani. Karena yang pangapunten, andai kata tidak ada pertanian, maka kula jenengan akan menjadi ya kelapakan. Dados nyuwun sewu, mila saking